Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel Nyambi Ngoprek Serabutan. Kali ini masih di seputaran taser gun ya, atau customan yang rencananya mau saya review kembali. Jadi setiap bulannya atau setiap pembuatannya itu selalu ada update ya, atau ada perbaikan demi perbaikan gitu ya. Yang tadinya ada kekurangan di bagian apa, pelan-pelan kita update lagi, kita perbaiki lagi, kita revisi lagi biar lebih baik lagi ya ke depannya. Ini saya perkenalkan kembali, ada taser ya, taser yang model seperti ini V2 ya. Seperti biasa ini custom ya, customan. Jadi taser biasa yang dijual di aftermarket itu kemudian saya custom menggunakan frame body seperti ini ya. Ini bahannya juga lumayan ya. Untuk mendapatkan bahan yang seperti ini juga kita ngambilnya dari Cina ya. Karena kalau beli masih di Indonesia itu domestik harganya mahal, terus lama, masih harus nunggu orderan ya, harus pre-order gitu modelnya. Jadi yang seperti ini udah banyak yang udah saya buat ya, udah sering. Cuma di sini yang saya upgrade itu atau ada perbaikan itu di bagian magasin ini ya, bagian magasin ini ada sedikit perbaikan ya, bagian sini. Jadi yang sebelumnya kan sistem baterainya itu ditanam di sini ya, ada magasin tapi ditanam, magasinnya nggak dipakai. Nah untuk yang versi ini magasinnya tetap dipakai, baterai jadi nggak ditanam lagi, jadi baterai bisa dilepas melalui magasin yang ini ya, seperti itu. Kemudian untuk lain-lainnya masih sama ya, jadi upgrade-nya itu ada perbaikannya itu di bagian magasin ini ya. Nah untuk kelebihannya yang ini yaitu ketika baterai ini nanti sudah nggak produktif atau udah rusak atau udah jelek, nanti bisa diganti dengan baterai yang universal ya, baterai remote lah, atau baterai AAA, triple A ya, yang ukuran diameternya kurang lebih hampir 1 cm itu ya, ukurannya kecil. Cuma untuk baterai yang asli taser seperti ini itu nyari ukuran yang pendek itu susah ya, segini kurang lebih berapa senti itu ya. Nanti saya buka ya seperti dia. Nah, ini untuk melepas magasinnya, ini tuas ini tinggal dinaikin ke atas ya, seperti ini, naikin ke atas. Nah ini langsung lepas. Ini saya buat seperti ini ya baterainya. Kita letakkan dulu yang ini. Saya buat seperti ini tuh tujuannya agar bisa diganti-ganti suatu saat baterainya rusak ya. Nah untuk baterai aslinya kan seperti ini ya, kecil. Ini sama kayak baterai remote, cuma remote TV maksudnya, baterai remote TV atau remote lainnya, atau remote AC ya. Cuma yang ini lebih pendek. Kalau baterai remote televisi itu ukurannya sama, diameternya, cuma dia lebih panjang, kurang lebih 5 cm lebih ya, atau 6 cm panjangnya. Kalau ini kurang lebih cuma 3 cm kalau nggak salah panjangnya. Nah untuk nyari yang baterai seperti ini di aftermarket itu agak susah ya. Sampai saat ini saya belum nemu yang jual baterai ukuran segini, yang 1,2 volt ya, satu piece-nya ini. Kalau yang baterai remote motor, remote alarm mobil, alarm motor, nah itu ada yang ukuran segini, gedenya sama, ukurannya gede segini, cuma voltasenya beda. Itu kalau yang buat remote
mobil atau remote universal lainnya itu ukurannya 12 volt ya, kalau nggak salah ya. Ada tipenya sih, tapi itu nggak masuk, nggak bisa dipakai. Saya udah pernah nyoba karena beda. Ini kan per piece-nya ini kan 1,2 volt, 1,2 volt. Sementara yang baterai remote yang remote alarm itu 12 volt kalau nggak salah ya, kalau keterangannya itu 12 volt. Sementara ini 1,2, jauh banget, nggak bisa ya. Nah, kalau dipasang dua bisa malah nggak connect nanti gitu. Nah, jadi karena kita susah nyari yang ukuran segini gitunya, bisa menggunakan baterai remote televisi. Itu diameternya sama segini ya, cuma dia lebih panjang. Itu kalau menggunakan baterai remote televisi atau remote AC itu butuh sebanyak 4 piece ya. Jadi lebih panjang nanti disusun seperti ini, 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2 gitu ya. Nanti masuk semua ke magazin gitu. Nah, di sini tetap spring saya pakai ya. Nah, ini kenapa seperti ini? Tujuannya yaitu agar misalkan ini udah rusak, nggak bisa dipakai, kita tinggal masukin atau cemplungin baterai remote televisi ya, tinggal dimasukin ke sini kayak gitu. Karena ukurannya berbeda, makanya saya nggak kasih tutup cover di sini, tujuannya agar bisa masuk ya. Ini kan bisa full sampai ke bawah, ini bisa full sampai ke bawah. Jadi kalau pakai baterai remote televisi itu masih muat ya, dua susun itu masih muat. Jadi total ada 4. Jadi kalau di total itu voltasenya dapat antara 4,8 sampai 5,5 lah antaranya, itu udah pernah saya ukur ya. Nah, makanya nggak saya kasih begini karena ukurannya baterai remote televisi itu berbeda panjangnya sama ini ya. Jadi kalaupun lebih, ini karena nggak ada tutupnya jadi bisa tetap full ke atas ya, mungkin bisa dipahami ya. Nah, ini seperti ini. Yang sebelumnya tuh baterai itu ini nggak saya pakai ya, sebelumnya ini nggak saya pakai. Jadi baterai itu saya tanam di sini, di magazin ini. Baterai tertanam di sini. Nah, sekarang biar memudahkan penggantian baterai suatu saat, nah, di sini saya nggak bikin permanen lagi, tapi melalui magazin ini ya. Magazin tetap bisa dipakai agar bisa ganti-ganti baterai sendiri ya. Dan untuk fitur-fiturnya ya paling seperti ini. Ini saklar ya, hanya ada saklar sama tuas untuk magazin ini ke atas, terus trigger atau picu ini ya, terus lubang outlet charger ada di sini ya, kelihatan. Terus ini ada lampu indikator juga, di sini juga ada lampu indikator tanpa standby ya. Nah, sekarang saya coba, oh ya sebentar, ini ukurannya jumbo ya, gede. Kalau saya bilang ini gede ukurannya. Ukurannya ini tuh gede. Panjangnya itu kurang lebih, ini saya ukur panjangnya ya, biar untuk rekan-rekan kalau ada yang nanya panjangnya. Ini panjang total itu, panjang tanpa cartridge ya, tanpa cartridge itu 23,5 ya. 23,5. Nggak kelihatan kali ya di sini. Nggak kelihatan ya. Intinya ini panjangnya 23,5 cm. 23,5 cm ya panjangnya. Untuk panjang, untuk tingginya ya kurang lebih 15 cm tingginya ya. Tinggi 15, panjang 25. Kemungkinan kalau menggunakan cartridge, kebetulan saya nggak bawa cartridge ya. Kalau kondisi terpasang cartridge, total panjangnya kalau cartridge kurang lebih ya antara 27 lah, total panjangnya itu 27 cm kalau menggunakan cartridge.
kalau tanpa guided antara 23,5 ya, itu panjangnya. Dan saya juga nggak nyangka ya, ternyata banyak yang minat model kayak begini, padahal ukurannya besar. Kalau saya bilang ya, ini besar, buat ditaruh di pinggang juga kegedean, ya kan. Terus ya yang model kayak begini cocoknya paling ya ditaruh di bagian holster dalam ya, atau holster dada, atau yang punya mobil bisa ditaruh di dashboard mobil ini ya. Karena ini ukurannya besar, ditaruh di pinggang itu terlalu gede ya, nggak nyaman kalau saya bilang. Tapi justru yang model kayak begini ini yang minat banyak ya, peminatnya banyak model kayak begini. Saya sendiri nggak nyangka ya. Tapi ada sebagian yang memang nggak suka model kayak begini karena memang besar. Saya sendiri kurang ya. Saya sendiri kurang tertarik kalau saya sendiri ya, karena besar memang. Jadi untuk bawa-bawanya itu susah. Lebih enak itu masuk ke holster dalam atau holster dada. Itu pun holster dalam atau holster dada itu harus di custom dulu, kita robah. Misalkan itu kan ada jahitan tuh ya, bahannya kan bisa bahan-bahan kain apa itu namanya ya, cordura atau apa itu kan bisa ada jahitan. Nah itu jahitannya kita belah sedikit aja agar ujung kepala taser ini bisa masuk ke dalam holster, hanya bisa masuk ke holster dalam atau holster dada. Kalau holster pinggang nggak bisa, ini ya nggak bisa masuk, terlalu besar gitu. Ini kalau pakai holster dalam yang modelnya paling di sini gini ya, pakai holster dalam paling posisinya hanya di bagian sini lah. Kalau untuk di pinggang itu terlalu besar, ini nggak pas. Jadi kalau yang bahan blok, model blok, nah itu buat di pinggang oke, buat di dada juga oke ya. Tapi kalau ini pantesnya enaknya itu di bagian ini, baru pakai jaket atau sweater ya, masangnya di sini ya, seperti itu. Nah intinya yang model kayak begini tuh ternyata banyak yang minat, dan bahannya juga agak susah dicari yang model kayak begini ya. Kalaupun ada yang instan, yang deket itu harganya mahal. Makanya kalau yang ada yang mau pesen seperti ini harus pre-order gitu ya. Ya semuanya sih pre-order, cuma kalau yang ini lebih lama pre-ordernya gitu. Nah, sekarang saya coba pasang baterainya kembali ya. Cara masangnya ya sama lah seperti ini. Jadi di sini udah ada min plusnya. Kita tinggal cocokkan aja yang min, mana yang plus mana gitu ya. Ini hari ini coba. Ya kayak masang baterai buat di holder remote atau holder mainan lah ya, seperti itu. Jadi lah. Tinggal tekan dikit ya. Ya memang harus hati-hati, namanya juga customan, bukan buatan pabrik ya. Ya seperti ini, kita masukin, kita pasin ya. Itu ya. Ini udah connect. Jadi masukin baterainya pelan-pelan aja ya, hati-hati karena ini bukan senjata kayak seperti senjata-senjata itu kan pas krek pasang magasinya cet. Nah, ini pelan-pelan aja ya masangnya, namanya juga universal, namanya juga customan gitu ya, bukan buatan pabrik. Jadi ini ini di saklar ini seperti biasa, saklar maju satu kali itu masih kosong, bisa dipakai. Saklar lagi, ini lampu indikator, maksudnya udah standby ya, tapi belum bisa digunakan ya, belum bisa digunakan. Terus maju lagi ke depan ini, nah sampai lasernya nyala ini baru bisa dipakai ya. Kelihatan nggak ini, soalnya kameranya kamera jadul ya.
itu ya. Ini nggak ada lampunya ya, dipasang lampu juga percuma kalau menurut saya, nggak jelas, nggak terang ya, lampu bawaan tas itu nggak jelas, nggak terlalu terang ya, hanya variasi. Makanya lebih pentingnya yang laser aja, yang untuk alat bantu bidik ya. Untuk lampu itu menurut saya hanya sebatas variasi, digunakan juga nggak terang. Yang ada kadang-kadang seringnya itu konslet ya, lampunya itu kena apa, tersalur gitu ya, saat ditekan triggernya arus setrumnya itu kadang nyalur ke lampu ya gitu. Makanya saya nggak gunakan lampu untuk yang model begini. Kalau yang model blok kadang yang pakai lampu, kadang enggak. Itu pun harus benar-benar safety ya, isolatornya benar-benar harus rapet, karena kalau isolatornya nggak rapet, ada kebocoran dikit kabel itu pasti kadang ini nyalur ya, arus setrum yang dari situ nyalur ke area lampu, bisa lampu atas, bisa bagian apa ini, laser ya gitu. Makanya harus benar-benar isolatornya benar-benar harus rapet gitu ya, biar lebih safety lagi ya gitu. Mungkin itu. Terus nah ini chargernya seperti ini ya, pendek. Banyak yang nanya, kok chargernya pendek bang gitu. Nah ini sekali lagi, ini charger juga bawaan dari sana ya, bawaan dari pabriknya yang sebelum saya custom. Jadi nggak saya robah untuk chargernya ya, tetap seperti ini karena lebih bagus yang seperti ini. Tapi kalau kepengen panjang ya udah tinggal di custom sendiri ya, dipotong kabelnya, nyari kabel yang serupa, yang diameternya sama serabutnya, tinggal disambung biar lebih panjang gitu ya, bisa aja gitu. Tapi harus hati-hati karena ini harusnya langsung AC bukan DC ya, karena nggak punya adaptor, ini nggak pakai adaptor, dari colokan itu langsung ke sini. Nyoloknya ke outletnya seperti biasa, tinggal dicolokin aja ini ya, tinggal dicolokin aja. Nah ini terus tinggal ditancapkan ke terminal ini ya, stop kontak. Nah nyala ya. Terus ada yang bertanya juga, bang kok lampunya nyala terus, udah 2-3 jam merah terus, nggak berubah hijau. Sekali lagi saya jelaskan, ini itu nggak ada lampu indikator penuhnya. Jadi mau 1 hari dicas juga tetap warnanya merah. Jadi kita patokannya pakai apa? Pakai jam. Misalkan kondisinya low, baterainya kondisi low, kita nandainya gini, saat di pencet setrumnya keluarnya lambat, cetek cetek cetek, nah itu tandanya lowbat baterainya ya. Nah kalau udah kayak begitu tinggal dicas seperti ini, dicas. Kita pakai takarannya pakai jam, ngitungnya pakai jam, jangan berpatokan sama lampu indikator ini ya. Lampu indikator ini hanya menandakan bahwa posisi charger aktif gitu aja, tapi nggak bisa menandakan penuhnya kapan, nggak bisa. Dia akan tetap nyala merah seperti ini sesuai bawaan rasernya ya. Jadi kita patokannya pakai jam. Jika kondisinya udah lowbat, udah bener-bener lowbat, bahkan dipencet udah nggak keluar setrum, udah dicas aja selama 8 sampai 10 jam ya, kurang lebih 8 sampai 10 jam gitu. Kalau bisa jangan sampai kelebihan dari 10 jam ya, takutnya jebol baterainya. Itu spesifikasi dari pabriknya seperti itu aturannya, atau SOP-nya itu pengecasan maksimal 10 jam gitu ya. Misalkan jarang dipakai, baterai kok lama-lama ngedrop, ya itu wajar sih ya. Sama lah HP juga gitu ya, handphone kita cas full, kita diamkan selama 3-4 hari, kadang-kadang juga berkurang gitu baterainya, bukannya ngedrop tapi berkurang. Sama ini juga kadang-kadang berkurang, dayanya kurang gitu ya, tinggal dicas. Kalau udah kayak begitu, udah dicas full tapi didiamkan selama 1 minggu, begitu 1 minggu mau
dites keluarnya kecil, strumnya cuma cetek cetek gitu kan, ya udah dicas aja lagi gitu. Perawatannya seperti yang penting misalkan jarang dipakai, minimal tuh seminggu dicas lah sekali. Kalau jarang dipakai, yang ngecasnya nggak sampai harus 8 jam juga sih, 3 jam aja udah cukup ya. Kalau untuk perawatan baterai aja biar baterai tetap terjaga prima, dan jika suatu saat kita jalan, kita mau pergi butuh alat itu, alatnya kondisi prima atau siap digunakan ya. Jangan sampai kita nggak ngecas atau nggak kita cek kondisi baterainya, kondisi tasernya, kita main bawa, misalkan ambil di jalan ada halangan, begitu kita mau menggunakan nggak keluar setrum, nah itu nggak lucu ya. Makanya selalu dicek setiap mau pergi. Kalau kira-kira mau bawa alat ini ya taser, selalu dicek kondisinya, baterainya full atau enggak gitu ya. Mungkin itu aja. Bisa cabut kembali ya kalau bisa. Kalau mau nyabut posisi charge itu ininya dulu yang dicabut ya, strikernya dicabut dulu dari terminal stop kontak, jangan dari sininya dulu, untuk menjaga keamanan ya. Kita harus jaga safety juga buat diri kita sendiri ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk seputar taser. Terima kasih udah nonton video kami, dan jangan lupa like, subscribe ya. Silakan komen, silakan dibagikan juga kalau mau dibagikan ya. Terima kasih sebelumnya. Dukung terus channel saya agar semakin berkembang, agar saya semakin semangat membuat konten-konten ya. Tentunya bisa di seputaran taser, bisa juga di seputaran filter air. Saya juga sambil mengembangkan filter air ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih banyak yang udah like, yang udah subscribe. Sekali lagi, mudah-mudahan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas semua kebaikan rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.